artinya. Itu memang seperti itu, Pak, orang Islam. Iya, Tapi saya dari nonton sedikit perdebatan. nih Pak. Kemarin itu si Armando sempat ngomong, justru nih Felix Show nih yang jadi agen Mossad nih Israel nih. Masa sih dia bilang Hamas ini apa tuh namanya teroris gitu kan? Nah, Canggih banget itu dia ngomong dan membantah setiap pertanyaan di conference press itu. Oh itu luar biasa itu. Apa? Padahal dia ini kan bukan orang ASN ya, kayaknya orang swasta yang terbang ini, tetapi komunikasinya luar biasa begitu, gitu. Ya, nah, Bagus ini saya lihat. Mm-mm. mm, kembali ke Indonesia, Pak. Saya bingung ya posisi Indonesia ini. Yang katanya ya, mayoritas Sunni lah gitu, Pak ya. Tapi Mm-mm. ternyata saya pernah lihat ada rekaman eh, video dari Pras ya, Pras. Kayak ahli pencak silat lah gitu yang sekarang dia ngebahas masalah isu perang ini. Eh, jadi dia memunculkan satu video tentang ucapan ulama-ulama dari Iran itu, atau memang ada pengikut-pengikut Syiah di Indonesia gitu, gitu Pak ya. Mm-mm. Dan itu menjadi masalah ketika Syiah itu di Indonesia tidak diakui menurut ucapan ulama Iran itu. Nah, kembali ke Indonesia ini, saya bingung ya. eh, Pemerintahan Indonesia ini di mana posisinya gitu. Saya seakan-akan melihat pemerintah Indonesia ini ingin mendamaikan dua dua aliran ini gitu, Pak. Jujur aja saya melihatnya seperti enggak. itu. Ini saya boleh nambahkan, Pak SK, Pak Anu? Ya, 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 silakan silakan. Boleh. Jangan didominasi satu orang. In- Remit. Indonesia itu bingung, Pak. Indonesia itu bingung, nggak punya jati diri. Mereka itu Sunni apa Syiah nggak punya jati diri. Di saat mereka mendukung Palestina, ya kan? Padahal Palestina itu kan Sunni. Ya kan? Terus kenapa yang di Timur Tengah cuma Iran sama Hizbullah, sama orang-orang Libanon, orang-orang Syiah. Nah, orang Indonesia ini bingung, Pak. Orang-orang Islam khususnya ya, itu bingung. Kenapa cuma Syiah yang dukung Palestina? Lah mana negara-negara lain seperti Qatar, ya kan, seperti seperti Afghanistan yang terkenal kata negras yang dibangga-banggakan sama orang-orang Islam di Indonesia. Enggak ada bersuara. Ini bingung, Pak. Yang kalau kalau ditanya, kamu Sunni apa sih? Ah, orang Islam pasti jawabnya apa? Aku tuh Sunni. Terus kalau Islam yang lainnya ditanya, kamu Sunni apa sih? Ah, lah Sunni Syiah itu apa? Masih tanya lagi, nggak tahu Sunni Syiah. Nah, memang Indonesia ini nggak punya kiblat, nggak punya apa itu? Aku itu apa? Itu nggak seperti itu, Pak. Masih mencari jati diri, Pak. Yang penting pokoknya ada kelompok yang anti Yahudi, anti Kristen didukung. Dah, cukup itu. Memang jahat Maksud kan? saya maksud saya pemerintahannya, Pak. Saya tidak tidak melihat posisi Pemerintahannya iya, mayoritas Pak. di mana. Jadi pemerintah Pemerintahannya dia akan sama, Pak. pro ke mayoritas lah pasti. Kalau mayoritas di sini, Mayoritas. ya kalau Sia kan mungkin saya rasa di sini berapa ratus ribu atau ya paling banyak juga nggak sampai 5 jutaan lah ya untuk Sia ya, dari 280 juta ini paling cuman berapa persen ya, kecil gitu untuk Sia. Nah tetapi kan Sunni ini kan eh, jadi kan mereka ini sebenarnya pada rebutan kekuasaan antara Sunni Sia. Kalau Sia memimpin, ya otomatis saya yang Sunni ini nggak memimpin kalau dia jadi mayoritas. Ya makanya dia akan kafir-kafirkan ya. Karena ya walaupun juga mungkin cara pandangnya kan berbeda ya. Ini begitu. Termasuk yang ulamanya ini kan kayak si Ayatullah Khomeini ini kan dianggap orang suci, maskum, nggak berdosa, sama seperti kayak Muhammad kelasnya begitu. Jadi boleh dibilang seperti kayak nabinya di Sia. Nah itu dianggap sama si Sunni sesat. Nah, termasuk yang kawin muta, si Sia ini kan menghalalkan begitu. Buat Sunni ini nggak
boleh begitu. Nah, kalau mungkin Sia juga nggak terlalu, dia kan punya kitabnya lagi di luar Quran. Jadi dia percaya justru perkataan-perkataan ulamanya yang dari Sia begitu. Nah, jadi dia juga kalau nggak salah nggak menganggap itu hadis-hadis ya yang Bukhari lah segala macam begitu. Nah, Ya kalau betul. menurut saya Sia ini memang lebih lebih ini ya, eh, Lebih lebih kembali ke ortodok. Quranannya aja begitu. Iya Quran, betul. pedomannya, tetapi juga mungkin dia ada ininya sendiri ya, lebih percaya kepada ulamanya dia begitu. Nah, ini kan sebenarnya saling rebutan begitu loh, rebutan kekuasaan Terus aja. Mm-mm. Itu terus dari ini zaman Pak SK, bahla sampai sekarang. Gimana Pak? Pak SK, tapi banyak orang Muslim yang kan, punya perasaan seperti ini Pak SK. Saat saat dulu Suriah ya, Suriah kan dikuasai oleh Syiah ya, Suriah. Pas diserang sama pemberontak Sunni, dalam hati semua orang Muslim, khususnya di Indonesia ya, itu Mm-mm. orang Syiah, mereka wajar digituin. Gitu. Pokoknya yang penting Iya, hati senang, Pak. Itu iya, namanya apa? Menghibur diri sendiri. Punya perasaan seperti itu orang Muslim harus punya perasaan menghibur diri sendiri itu. Ya kan? Tapi iya. pada saat Iran diserang, ya kan, musuhnya adalah Israel. Wah, Iran yang pas pas Iran ngerudal Israel, wah di hati mereka ya senang Pak, ya kan karena ada Mm-mm. bau-bau Islam Irannya. Memang Iya, ada masa-masa orgasme untuk hal seperti itu, ya kan, mm-mm. untuk agar agar tidak terpuruk hatinya. Itu memang seperti itu Pak orang Islam. Iya dari Tapi saya dari nonton sedikit perdebatan. nih Pak. Kemarin itu si Armando sempat ngomong, justru nih Felix Show nih yang jadi agen Mossad nih Israel nih. Masa sih dia bilang Hamas ini apa tuh namanya teroris gitu kan? Nah, itu. Yang akan didukung. Nambah pusing kan, nambah pusing. Pusing lah. Ya, jadi Muslim yang satu ngomong begini, yang satu ngomong Abu begini. Janda, Abu Janda yang Itulah, bilang. iya. Iya. Yang aneh itu Udahlah Pak jadi gini Pak. ngegosip kita, nggak Yang penting aneh Pak itu yang kayak Pak. gitu Pak. Yang aneh itu Pak dari perdebatan Monique Rizker sama mantan kedubes Iran Pak. Kedubes Mm-mm. RI di Iran. Jadi saya Iya, ngelihat apa yang dikatakan Mbak Monik, Bu Monik ini kan selalu disanggah sama kedubes RI di Iran. Ini kedubesnya iya. ini Nggak heran itu Pak. Syiah atau Sunni gitu Pak. Eh, Mm-mm. heeh. Tentang kebebasan pers di Iran dibantah sama Iya. ini sama kedubes RI di Iran ini gimana sih orang orang Indonesia ini gitu saya heran gitu. Mm-mm. Iyalah di sana mana ada kebebasan Pak, semua dikontrol sama si rejim. Lu ngomong sedikit ini aja bisa hilang nyawa lu, ya kan? Makanya Ya. rakyatnya benci lah, gitu. Sebenarnya kalau diskusi itu, ya sering saya ini bukan itu ya, kita ini tahu apa ya, psikologinya jalan gitu. Setelah kita ketemu pembicara kita adalah penganut Islam, kita tidak akan ketemu karena ada dasar pemikirannya, ya, dari subjektivitasnya itu ke objektif. Oleh sebab itu yang kita diskusikan kayak kemarin si Mahmud Sidik itu yang diskusi itu sama duta besar Iran, siapa namanya, Dian Wiranjurit. Ya, coba lihat akhir ceritanya. Ceritanya artinya di sini saya mau baca dia memang dasarnya karena sudah ada didikan Islamnya itu. Itu pokoknya. Nanti kita Pokoknya ketemu di diskusi apapun, Bapak. Satu kali Bapak kan bilang ini kok objektivitasnya sudah hilang. Iya, saya mengerti ini objektivitasnya sudah hilang karena sudah ada unsur kebencian dari pembicaraannya itu. Sama dengan siapa? Kenapa kita kemari blame si Prof. Doktor itu, Hikmawanto yang bulan lalu itu. Sekarang otaknya sudah berubah. Karena kita di YouTube mengatakan bahwa karena lagi apa? Anda seorang Prof. Doktor, seorang dosen, hukum internasional, pengajar di Universitas Indonesia. Tetapi pembahasannya Anda tidak objektif seperti sebagai seorang intelektual, bukan akademis. Karena pemikirannya dasarnya di kebencian itu. Yang kita dengar diskusi kemarin juga sama kok.
ada kebencian dulu dari kelompok-kelompok ini. Tetapi unsur-unsurnya seperti dikatakan PSK tadi, argumentasi mereka kalau sudah tidak ada jawaban, maka mereka cerita damai. Seperti si Prof. Doktor ini, sama juga di diskusi dua berbeda, si Islam kedua ini sama mengatakan mereka tidak ingin perang. Mereka ingin cinta damai. Ya, cinta damai, konteksnya damai yang bagaimana? Ada damai, boleh damai, tapi kamu harus dilucuti senjata kamu semua yang akan menimpa senjata pemusnah massal itu harus dipunahkan gitu. Kalau mau damai, karena ini damai yang disampaikan mereka damai, tapi ada modus operandi di belakang. Kan kalau kita kan lain, ya oke lah kita damai, tapi senjata kamu dilucuti, nanti mengakibat kematian orang banyak. Nah, pesan saya di sini artinya, kalau kita dengar diskusi di Indonesia, itu sering, kita lihat aja orangnya yang bicara itu, siapa. Sudah ketahuan, apakah dia berpikir humanis, apakah dia berpikir moderat, liberal, atau dia berpikir objektif. Kemudian kalau dia sudah mengarah subjektif, oh ini orang udah tahu. Sudah ada basic pengajaran pijakannya dari Islamnya itu. Coba teman-teman perhatikan baik-baik. Psikolinguistik itu bicara, lihat dia. Setelah dia argumentasi, dia membantah ya, sesuatu yang sebenarnya benar, kita sudah tahu orang itu punya penganut itu. Nah, itu tapi baguslah teman-teman ikuti diskusi seperti itu. Supaya diskusi itu, bagaimana diskusi itu kita jiwai orang yang berbicara itu. Kita dapat ambil kesimpulan. Seperti kemarin, Monik menjelaskan dengan baik, terstruktur, sistematis, seperti yang kita diskusikan kemarin, bahwa orang Iran itu, Persia itu orang pintar loh. Iya, orang ras sempurna loh, Arya. Dia itu dari sejarahnya, kebudayaan tertinggi loh. Bicara antropologi budaya, antropologi bicara sejarah. Dia orang baik di rakyat di sana. Cuma muncullah si aliran ini gitu. Dia yang merusak sistem. Nah, ini kalau kita urut pelajari sejarah dari otonoman Turki sampai negara ini terpecah-pecah sampai kita menjual Inggris, Prancis yang membelah. Ya, tapi itu memang fenomenanya begitulah. Tapi persoalannya ini setelah si A ini berkuasa, dia yang merusak sistem. Nah, kedua, tadi saya sedang diskusi ya tadi. Bicara tentang Iran sebenarnya, ekonominya tapi orang-orang yang memboikot ekonomi, dia tidak membiarkan rakyat Iran itu menderita. Tidak seperti kita mau, boikot ekonominya, supaya rakyat kelaparan, enggak. Dia cuma memboikot ekonominya itu, si pemerintahnya ini. Tapi rakyatnya dia karena tinggi hak asasi daripada negara-negara Eropa ini, dan bilang tadi menyinggung Amerika, hak asasinya dari mana? Ya bilang aja dari Abraham Lincoln, tapi itu nanti baca di sejarah. Saya mau menyampaikan di sini, Iran itu dia tidak akan miskin karena yang memblokade itu cuma negara Barat, Cina, India, Rusia, ya lagi berakumulasi bisnis biasa gitu. Nah, itu Iran. Ini kita tidak usah membayangkan Iran itu kalau di ekonominya dia rakyatnya bertumbuh seperti biasa loh. Tidak ada kelaparan, baru kita pelajari lah. Oh, Iran itu, saya sering mengatakan itu berapa state. Kita pelajari seperti di Indonesia nanti. Nanti dibilang Indonesia, tetapi orang Ambon lagi suka cipta, orang Manado, orang di sana lagi damai. Cuma terakumulasi dengan satu sistem bilang di Indonesia. Seperti kita bicara di Indonesia. Lagi kaos di ibu kota negara, tapi orang-orang di Sumatera, Kalimantan lagi enjoy, happy. Nah, ini yang sedikit ada pemahaman umum bagi kita bahwa cuma yang mau dihancurkan ini si pemimpin ini gitu. Saya bilang selalu si budaya Islamnya dia. Sebenarnya di dunia ini, kalau kita mau diskusi panjang lebar, yang menyebabkan kerusak sistem, Bapak-bapak, Islam ini budaya Islam. Baru itu kita pakai teori itu ya, pakai akademis lah. Selalu saya bilang akademis, pakai hipotesa lah gitu. Ambil argumentasi, baru kayak bikin premis minor, premis mayor, ya kan? Baru kita lihat, ini cuma pencerahan kepada kepada mahasiswa lah siapa. Coba Anda lihat, di mana ada konflik antara komunitas satu dengan komunitas lain,
antara rakyat dengan rakyat, antara rakyat dengan pemerintah, kelompok satu dengan. Coba Anda lihat di YouTube di mana. Paling ujungnya si Islam ini. Coba Anda buka di YouTube hari ini, buka di berita news di Afrika hari ini. Yang tadi ada bilang pembantaian yang 3 hari lalu, orang lagi ibadah. Ya di Syria dipasang bom, meninggal 22 orang. Tanya, yang meninggal siapa? Kasihan kan? Oleh sebab itu kita di sini kalau kita mau cari menyimpulkan dari simpulnya itu kita menyimpulkan ini dari kelompok Islam ini, budaya Islam. Di Indonesia juga sama. Kalau kita nonton televisi, kita tahu mana yang antagonis, mana agonis di situ. Oh ini yang ini. Udah ketahuan. Ujung bicaranya, tamatnya aja sudah kita tahu. Oleh sebab itu kemarin saya dengar baik-baik. Ada satu namanya si dari partai sekretaris partai Gelora, ya kan? Dia itu salah satu Islam garis keras di Indonesia ini, Partai Gelora. Coba Anda buka di YouTube, siapa aliran ini. Dia bicara ini, Bu Moni, jangan you pertengkarkan antara Syiah dan Sunni. Kendati Bu Moni lagi mempelajari sejarah apa yang terjadi di Arab. Tapi dia mau mengintar cari pembelaan. Lu jangan adukan antara Sunni dan Syiah di itu. Kendati dia tidak tahu, kita tahu bersama ada perlakuan buruk ya terhadap satu lembaga di Indonesia. Tapi si Partai Gelora ini coba mengarahkan mencari peran seolah-olah jadi pembela. Kepala saya tahu ini orang, saya bilang cetek yang saya bilang kemarin yang dibantah oleh SK. Karena saya sudah tahu ini jalan pikiran. Begitu juga si Prof. Doktor itu, si Hikmawanto itu. Kalau kita bukan dari YouTube menegur dia, jujur aja dari YouTube kita, dia tidak akan berbicara seperti kemarin di TV One itu. Dia akan berubah cara karena kita sudah tegur dia. You jangan berpikir dengan landasan itu. You seorang akademis. Sedikitlah objektif, gunakan akademis Anda untuk menjawab persoalan dinamika yang terjadi. Yang realistis gitu. Jangan lu ada pegangan ini loh. Yang realistis, yang kenyataan ini. Belajar kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Kemudian kita bicara kekuatan teknologi perang. Semua itu dibaca. Kemudian membaca bagaimana diplomasi politik orang Yahudi. Kemudian kita tahu orang Yahudi itu dia hidup berspora di negara-negara besar mana. Kemudian kemampuan ekonomi orang Yahudi. Kemudian bagaimana korelasinya antara Yahudi dan Israel. Nah, supaya itu kecerdasan terbuka. Baru kemarin, sebenarnya Abu Janda salah, saya tegur. Dia salah. Dia bilang Amerika membantu. Bukan. Kalau dia membaca IPAC itu, American Israel Affair Public Committee, dia baca itu, dia akan terbuka pikir, oh ternyata pengusaha-pengusaha Yahudi yang orang-orang kaya itu, yang penemu bom atom itu, yang kita disebut penemu nuklir itu, penemu kebijakan ekonomi itu, yang memengedang roda ekonomi dunia adalah orang Yahudi. Baru dia ada cerdas, dia bilang nama-nama lah, semua nama-nama itu. Baru orang kelompok-kelompok Yahudi ini yang IPAC ini di Amerika, ini ada berapa? Nah, umpamanya kita baca, buka IPAC, setelah kita baca di GPT keluar, ada sampai 5 juta orang pendukung IPAC ini, pengusaha-pengusaha besar. Kemudian bagaimana pengaruh IPAC ini terhadap pemerintahan Amerika? Dia yang mengontrol Republik dan Demokrat. Dia yang menentukan itu, kapan Amerika harus menyerang Iran. Ini orang-orang Yahudi punya bermain. Tapi teman-teman ini opini aja ya. Tapi opini dibarengkan dengan analisa kita baca. Anda buka tulisan IPAC, AIPAC itu baca di itu. Baru Anda lihat urutannya. Baru baca semua apa pengaruhnya di negara Amerika dan dunia secara global. Baru kita kan, wah luar biasa ternyata ini. IPAC ini juga, dia buletinnya dia buka dengan kejujuran. Tidak ada bahasa politik di dalam, seperti kita membuka buletin-buletin apa aja di negara kita. Dia jujur menjelaskan bantuan yang diberikan kepada Israel. Kemudian kita masih bicara Amerika, apalagi Eropa. Apalagi kita bicara Yahudi yang ada di Amerika Latin. Oleh sebab itu saya mau mengatakan di sini bahwa Israel itu hampir lebih superpower daripada Amerika. Karena apa? Semua teknologi mutakhir yang dimiliki Amerika, mastermind-nya ada orang Yahudi.
Itu kuncinya di Amerika itu. Coba Anda Google orang-orang kaya itu di Amerika ya. Hampir 99,9% ada orang Yahudi. Apalagi di New York. Kalau Anda masuk ke New York, yang berkuasa itu orang Yahudi. Tetapi mereka, kenapa Yahudi? Karena Yahudi ini masih punya etika, punya pegangan kuat. Mereka tidak seperti kita membayangkan mereka jadi pembunuh, membalikkan seperti Holocaust. Kita Tapi balikkan aja. tadi Iya, orang-orang ini bilang Amerika ini rame melawan Donald Trump, katanya nggak setuju dengan perang. Ini si Kadrun dapat berita dari mana? Padahal di sini ini rame-rame. Ini kan orang-orang nggak setuju, ini pengen pembubaran ICE. Jadi imigrasi ini mau dibubarin. Itu kan yang lagi rame sekarang. Jadi bukan rame mengenai perang. Perang mah nggak ada protes, semua setuju. Ya kan, Indonesia beritanya katanya, penduduk Amerika menantang Iya. Presiden Trump. Coba Pak Andi dengar baik. Dasar Kan pemikirannya dari urusan apa? perang. Hah? Ya, dasar pemikiran karena kebencian. Iya. Kita tidak ada Jadi bukan kebenciannya. di sini Dasarnya rame-rame itu kebencian. rakyat-rakyat Kayak apa? Rakyat itu kan urusan ini penangkapan orang-orang ilegal yang dibalikin. Nggak ada hubungannya sama perang. Kalau perang mah kita semua rakyat menyokong mendukung kecuali Demokrat. Nah, Demokrat memang isinya orang gila, ya kan? Jadi orang Iya. Indonesia bisa bilang katanya, Amerika lagi guncang, lagi rame, demonstrasi banyak menentang perang katanya. Kapan menentang perangnya? Oleh sebab Aneh. tadi Pak, supaya teman-teman di sini jangan bertanya, saya bingung Indonesia. Sudah kejawabnya bingung di situ karena orang-orang itu yang membingungkan, yang punya pengaruh Islamnya itu. Kalau saya nggak bingung dari dulu nggak bingung karena saya tahu ya ini sumber daya manusia. Coba objek dia berpikir kita di sini jujur lah. Kita tidak akan jadi konflik satu sama lain karena objektif kita berpikir. Kita Nggak maklum mau lah, bela jadi sana bela sini ya. Jangan kita objektif maklum aja. lah. Kita maklum. Yang pada ngomong-ngomong di TV nasional itu Kang bikin pizza, ya kalibernya begitu. Kamu mau ngomong apa? Ya kalibernya begitu. Orang tukang bikin pizza suruh ngomong mengenai politik. Tahu-tahu dia jadi ustadz. Kapan ustadznya? Sekolah ustadznya di mana? Degree-nya, pendidikan mengenai Islamnya di mana? Iya, Kan nggak tahu. Tujuan mereka cuma cari rating, Pak. Di media-media itu cari sensasi murahan untuk cari popularitas. Itu saya sering katakan. Cuma cari rating. Udah tadi, udah nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi, tutup aja deh. Ya. Iya, masih ada ini teman-teman ya? suka diskusi. SK masih suka diskusi. Nah, iya, Mana? kita ini Masih kalau SK, diskusi supaya wawasan kita makin luas. Tadi menceritakan Mana proses SK? atom nuklir. Mana ya, kan? SK, mana Poldere, mana Ratko. Ratko, ya. Supaya kita nggak ada kebingungan. Ada yang resign tadi. Udah dibubarin aja ya. Udah jam. Oh iya, bubarin aja Pak. Udah jam.